Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan kita masih membaca beberapa penggalan artikel tentang bagaimana upaya kita dalam membela Al-Quran. InsyaAllah yang akan kita bahas di halaman 63 berkenaan dengan revisi terjemahan Al-Quran yang ini dilakukan oleh Depak sekitar tahun 2016. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu. Dan Anda lihat untuk versi terjemah Al-Quran terakhir yang diterbitkan Madinah, yang warna coklat itu yang terakhir 2019. Kalau Anda punya sebelum itu, berarti itu versi awal. Kalau versi yang akhir 2019. Baik, kita akan baca terlebih dahulu keterangan di halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Berkata penulis hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin. Walakum bimithlin. Al-Quran tetap otentik sekalipun terjemah direvisi. Awal tahun 2016 muncul suara sumbang yang dilontarkan para ateis dan orang liberal terhadap rencana Depak untuk merevisi terjemah Al-Quran. Mereka meragukan keotentikan Al-Quran. Adanya revisi terjemah menunjukkan bisa jadi objek revisi. Pernyataan ini bisa meresahkan sebagian orang mengingat diunggah di situs media massa. Tanggapan: tidak semua suara dan penilaian layak kita terima. Bahkan ada banyak komentar yang cukup kita bungkam karena jelas tidak bermutu. Ateis atau liberal, mereka para pembenci agama Islam, sehingga mereka melihat dengan sudut pandang a priori. Yang penting bisa menanamkan kebencian kepada orang lain terhadap Islam. Baik, komentar yang tidak bermutu nggak usah diangkat ya. Tapi karena sempat meresahkan masyarakat, ya perlu untuk kita singgung sedikit dan kita tidak perlu terlalu dalam untuk mengkajinya. Intinya mereka ini kebalik. Yang masalah terjemah, yang disalahkan teksnya. Lucu nggak itu? Lucu. Maka silakan Anda tertawa selama masih dihalalkan. Sehingga ada orang yang logikanya terbalik. Yang direvisi itu apanya? Terjemahnya. Kenapa yang disalahkan teksnya? Lalu kenapa orang menggugat keotentikan teksnya, sementara yang masalah adalah cara orang Indonesia dalam menerjemahkannya. Nah, ini contoh bagaimana absurd cara mereka dalam berpikir, sehingga mereka terbalik ketika menggunakan logika mereka, dan itu berawal dari kebencian. Semua cara berpikir yang berangkat dari kebencian nanti pasti ujungnya aneh. Karena emosi dulu yang di depan, akalnya di belakang. Sekarang coba kita lihat, bedakan teks wahyu dan terjemahan teks. Bedakan teks wahyu dan terjemahan teks. Komentar para penggiat ateis dan liberal di atas menunjukkan keterbatasannya, sehingga tidak bisa membedakan antara teks wahyu dan teks terjemah. Di negara kita ada Pancasila. Sejak tahun 1947 hingga sekarang teksnya tidak pernah mengalami perubahan. Meskipun demikian, Undang-Undang Dasar 45 yang mewakili interpretasi terhadap Pancasila beberapa kali mengalami amandemen. Tentu saja kami tidak bermaksud membandingkan Al-Quran dengan Pancasila. Namun kita hendak menyimpulkan jika orang bisa menerima adanya perubahan tafsir tidak mempengaruhi keutuhan teks. Untuk pernyataan yang disampaikan manusia, seharusnya dia lebih mudah menerima
bahwa perbedaan terjemah wahyu Tuhan tidak akan mempengaruhi keutuhan teks wahyu tersebut. Nah, dan intinya tadi ya, yang masalah adalah terjemahnya, kenapa teksnya yang disalahkan. Baik. Dan ada satu keistimewaan dari terjemah Al-Quran. Hampir semua Al-Quran terjemah itu melibatkan teks asli. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada teks asli. Ini teks bahasa Arab, ini terjemahnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain juga sama. Ini teks Al-Quran aslinya, sebelahnya teks terjemahnya. Anda kalau misalnya punya kesempatan datang ke Masjid Nabawi, ada banyak Al-Quran versi terjemahan dari berbagai negara, sampai negara yang lokasinya tidak kita kenal ada di situ. Ini negara ada di mana, bahasa apa kita nggak tahu ya, ada di situ. Yang berbahasa India ada, berbahasa Cina ada, nanti bahasa Korea ada sendiri, Jepang juga ada, tulisannya mirip. Tapi ternyata itu nggak bisa mengenali itu ini orang mana. India, Pakistan, Bangladesh itu ternyata tulisannya mirip. Tapi ini yang mana? Kita nggak tahu. Bagaimana perhatian pemerintah Saudi untuk menyebarkan Al-Quran agar bisa didekankan kepada masyarakat? Mereka menerbitkan Quran terjemahan dengan banyak versi bahasa. Siapa penerjemahnya? Jangan sebut orang Arab, karena mereka nggak ngerti bahasa-bahasa itu. Terus siapa penerjemahnya? Orang setempat yang paham bahasa Arab. Sehingga siapa penerjemah dari Al-Quran berbahasa Arab ke bahasa Indonesia? Para tokoh dan ahli Indonesia yang paham bahasa Arab Al-Quran. Karena itu kalau ada tuduhan bahwa pemerintah Saudi menyelewengkan terjemahan Al-Quran, itu bukan nuduh orang Arab, tapi nuduh tokoh Indonesia yang menerjemahkan itu. Seperti Profesor Hasbi As-Siddiqi salah satunya ya. Kemudian Ahmad Basuni dan beberapa tokoh yang lainnya, yang itu adalah tokoh-tokoh Indonesia di masa silam, yang mereka punya peran besar dalam menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa kita. Demikian pula untuk bahasa yang lainnya. Kemudian keberadaan Al-Quran yang selalu diiringi dengan terjemah ini membuat sebagian pendeta masuk Islam. Mungkin Anda sudah pernah dengar ceritanya ya. Ada pendeta Amerika yang ditugaskan untuk meneliti aktivitas kaum muslimin di Afrika dan gimana melakukan pendangkalan terhadap masalah akidah untuk akidah Islam. Nah, saat pendeta ini menjalankan tugasnya, dia datang ke Afrika, dia melihat terjemah Al-Quran itu ada teks Arabnya dan ada terjemahnya. Yang itu tidak pernah dia lihat dalam Injil. Kami tidak pernah memiliki Injil teks aslinya kemudian teks terjemahnya. Ada Injil berbahasa Inggris, ya sudah bahasa Inggris tok. Ada Injil berbahasa misalnya bahasa yang lain, bahasa Portugis, ya sudah bahasa Portugis saja. Ada Injil berbahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia saja. Teks aslinya mana? Nggak ada yang tahu. Sehingga ketika kita ditanya, atau bahkan mereka ditanya, Injil yang asli itu bahasa apa sih? Injil asalnya itu bahasa apa? Bahasa apa sih? Ibrani? Bukan Suryani? Ada salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW sepupunya Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal setelah Nabi SAW dapat wahyu dan beliau menyaksikan Jibril, lalu Nabi SAW ketakutan, akhirnya datang ke Khadijah, kemudian ditenangkan oleh Khadijah. Kemudian Khadijah mengajak Rasulullah SAW menghadap siapa? Waraqah. Dan dalam biografi Waraqah, beliau itu menerjemahkan Injil dari bahasa Suryani ke bahasa Arab. Itu zaman Waraqah, zaman Nabi SAW pertama jadi Nabi. Tahun berapa itu? Beliau lahir 570.
Masehi ya. Sehingga ditambah 40-an 610-an Masehi. Di 600 sekian Masehi, Waraqah menerjemahkan Injil dari bahasa Suryani ke bahasa Arab. Berarti ada Injil berbahasa Suryani. Apakah itu bahasa asli Injil? Wallahu alam, kita nggak tahu. Jadi sampai penganut agamanya saja nggak ngerti. Yang punya kitab itu nggak ngerti, apalagi kaum yang lain. Maka pendeta ini kemudian berpikir, inilah bukti bahwasanya Al-Quran itu kitab yang paling otentik. Tidak pernah ada penyelewengan karena teks aslinya selalu terjaga. Dan dari hasil penelitian sederhana itu kemudian beliau masuk Islam. Pendeta ini namanya siapa? Yusuf Estes, pendeta Amerika. Mungkin Anda bisa akses video-video beliau di YouTube cukup banyak. Dan beliau bukan tipe pendebat, sehingga model beliau dalam mendakwai non-muslim itu bukan dengan cara debat seperti Zakir Naik atau sebelumnya Ahmad Didat, tapi model beliau adalah menjelaskan tentang seperti apa syariat ini. Beliau bukan tipe pendebat. Karena itu bukti bahwasanya Quran itu otentik adalah teks aslinya itu selalu ada. Dan apa yang Anda baca itu sesuai dengan apa yang dulu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Selama 1400 tahun tidak pernah ada perubahan. Kitab apa yang disalin berkali-kali ya, selama 1400 tahun yang tidak ada perubahan. Itulah bukti bahwasanya Quran ini adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, karena Allah sendiri yang menjaganya. Sekarang coba kita lihat keterangan di halaman sebelah. Antara Al-Quran, Injil dan Taurat, satu-satunya kitab suci yang dijamin selalu otentik oleh Allah hanyalah Al-Quran. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sementara Taurat dan Injil, kitab ini Allah turunkan kepada Bani Israel, namun Allah tidak memberi jaminan untuk menjaganya. Namun penjagaan itu Allah serahkan kepada manusia. Allah berfirman, "Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada." Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Dan hasilnya bisa kita lihat, teks asli Al-Quran tidak pernah mengalami perubahan, padahal usianya lebih dari 14 abad. Teks aslinya selalu ada, tidak kurang tidak lebih. Al-Quran apapun yang Anda jumpai diterjemahkan ke bahasa apapun, teks aslinya pasti dicantumkan di samping terjemahan. Berbeda dengan Taurat dan Injil, Allah tidak menjaga teksnya. Hingga sekarang manusia kesulitan untuk menemukan teks Injil yang asli. Bahkan mereka tidak pernah tahu kapan teks aslinya dihilangkan. Mereka bisa menemukan Injil dengan bahasa tertua, bahasa Yunani, tapi itu bukan teks asli Injil. Sehingga supaya manusia untuk mengubah Injil sangat mudah. Dan itulah yang terjadi. Revisi terjemah Injil berarti Injil seutuhnya karena teks aslinya tidak ada. Baik. Saya coba sebutkan tim penerjemah Al-Quran untuk edisi penyempurnaan tahun 2019. Ini ada di textbook ANB Academy pengantar ilmu tafsir. Pada terjemahan edisi penyempurnaan tahun 2019
ada 15 pakar yang tergabung dalam tim pengkajian dan penyempurnaan terjemah Al-Quran Kementerian Agama. Kita sebutkan sebagian saja, barangkali ada di antara mereka yang Anda kenal. Dr. Mukhlis Muhammad Hanafi sebagai ketua. Kemudian Profesor Dr. Hajjah Huzaimah Yanggu. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Hirzin, Profesor Dr. Rosihan Anwar, Dr. Haji Ahsin Sakho Muhammad, dan ini ahli qiraah, alumni Universitas Islam Madinah S1 sampai S3 di ilmu Quran, dan beberapa mahasiswa ilmu Quran banyak merujuk kepada karya-karya beliau ketika ingin belajar tentang masalah qiraah. Dr. Abdul Ghafur Maimun, Kiai Haji Malik Madani, Dr. Abbas Mansur, dan masih banyak yang lainnya. Jadi mereka lah yang menerjemah. Maka kalau ada orang yang memberikan tuduhan bahwa pemerintah Saudi menyelewengkan terjemahan Al-Quran, sejatinya tuduhan itu mengarah ke siapa? Para tokoh yang tadi kita baca. Dan tokoh yang tadi kita baca, kalau boleh saya sebutkan latar belakang ormasnya, dominan NU. Jadi mereka ngomong pakai apa kalau gitu? Sementara yang ngomong seperti itu terkadang adalah orang yang terlalu sensitif atau tidak mau untuk atau terlalu sentimen terhadap yang berbau Arab. Padahal sejatinya yang penerjemah itu adalah tokoh-tokoh mereka. Baik, sekarang kita akan lihat bukti Al-Quran itu otentik. Bukti Al-Quran itu otentik. Al-Qurtubi menceritakan dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Aktham. Kisah ini terjadi di zaman Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Makmun. Suatu hari beliau bertemu dengan Yahudi di sebuah majelis. Pakaiannya bagus, wajahnya bagus, baunya harum, dan jika bicara sangat indah didengar dan ungkapannya bagus. Setelah majelis usai, Makmun memanggil orang ini. Bani Israel? Tanya Makmun. Benar, jawab Yahudi. Silakan masuk Islam. Nanti kamu saya janjikan XX. Al-Makmun menjanjikan banyak hal. Ini agamaku dan agama bapakku, jawab Yahudi, lalu dia pergi. Setelah setahun, Bani Israel ini datang lagi di majelis Khalifah Al-Makmun, tapi kali ini sudah masuk Islam. Dia bisa menjelaskan tentang fikih dan masalah agama dengan bagus. Seusai majelis, orang ini dipanggil Al-Makmun. Bukankah kamu orang yang tahun kemarin datang? Tanya Al-Makmun. Benar, jawab beliau. Apa yang membuatmu masuk Islam? Tanya Al-Makmun. Lalu mantan Yahudi itu pun mulai bercerita. Setelah saya meninggalkan Anda, saya melakukan eksperimen untuk ketiga agama, Nasrani, Yahudi, dan Islam. Orang mengakui tulisanku bagus. Aku pun menulis Taurat sebanyak 3 naskah. Di sana aku tambahi dan aku kurangi. Lalu aku bawa ke sinagog, tulisan 3 lembar itu pun mereka beli. Lalu aku menulis Injil sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu saya bawa ke gereja dan mereka membelinya dariku. Kemudian aku menulis Al-Quran sebanyak 3 naskah. Saya beri tambahan dan saya kurangi. Lalu saya bawa ke penerbit Al-Quran. Mereka buka-buka. Ketika mereka melihat ada tambahan dan ada yang kurang, mereka langsung membuangnya dan tidak mau membelinya dariku. Di sana aku sadar bahwa kitab ini mahfuz, terjaga. Inilah sebab aku masuk Islam. Tafsir Al-Qurtubi. Masya Allah. Baik. Ini kisah real ya. Anda boleh ceritakan ke semua teman Anda, terutama yang masih senang dengan kitab selain Al-Quran, agar mereka sadar satu-satunya kitab yang terbukti otentik adalah Al-Quran. Sementara kitab yang lain gak ada jaminan, dan bahkan mereka sendiri gak tahu sebenarnya kitab kamu ini bahasa aslinya apa. Kalau kamu gak tahu aneh gitu. Padahal itu adalah kitab suci kamu. Terus apa kamu yakin bahwasanya dalam terjemahan ini pasti 100% benar sesuai dengan bahasa asli? Karena yang namanya terjemahkan memungkinkan untuk terjadi apa? Revisi. Tapi kalau teks asli nggak mungkin direvisi.
dan mereka tidak bisa menyebutkannya. Ini bagian dari bukti betapa Al-Quran adalah kitab suci yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mukjizat ini terbukti. Di dunia ini ada ribuan manusia muslim hafiz Al-Quran di luar kepala. Di sana ada lembaga yang meneliti tafsir Al-Quran. Di sana ada lembaga yang mengkaji qiraah Al-Quran. Bahkan ada lembaga yang membidangi mukjizat ilmiah Al-Quran. Kajian antara Al-Quran dengan sains modern. Beberapa kali orang Barat dan orang Syiah membuat teks Al-Quran baru. Mereka tawarkan ke masyarakat, mereka menyebar di dunia maya, tapi tetap saja semua upaya itu nihil hasilnya. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terjaga. Allahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bangga dengan kitab suci yang terjaga ini. Dan kitab ini bisa dipelajari dari mulai orang yang belajar dari tingkat paling dasar, dari nol sampai profesor, semuanya ketika mengkaji kitab ini enggak ada habisnya. Misalnya orang yang mau mengkaji dari sisi pendekatan sains, pakai Al-Quran ada banyak. Bahkan ada lembaganya, lembaga I'jazul Quran, lembaga yang menggali kemukjizatan Al-Quran. Ada beberapa penelitian-penelitian baru. Kemudian bagaimana Al-Quran berbicara, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, dan tidak ada pernyataan Quran yang bertentangan dengan realita. Baik. Ada satu ayat yang menjelaskan tentang contoh bagaimana Al-Quran kalimatnya itu tidak pernah ada yang bertentangan dengan realita. Allah berfirman, wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak pernah menjadikan pada diri rajul artinya apa? Lelaki. Allah tidak pernah menjadikan pada diri rajul dia punya dua qalbu fi jawfi, di rongga dirinya. Jauf jangan diartikan perut ya, tapi rongga. Kenapa di sini Allah menyebut rajul? Ayat ini secara teks kalau kita terjemahkan, manusia itu hanya punya satu hati, sehingga dia hanya bisa satu fokus. Gak mungkin ada dua orang punya dua hati sehingga dia bisa berpikir dua hal dalam waktu bersamaan. Kesimpulannya kayak gitu. Maka gak ada istilahnya orang itu punya kekuatan bisa menyelesaikan banyak kasus dalam satu waktu. Rata-rata kita kan hanya bisa fokus satu. Sehingga misalnya saya ngajak bicara A, ketika saya sedang bicara A, saya mendengarkan A ngomong, ada B, C, D dan kanan kiri kita ikut berbicara. Pendengaran saya ke arah A. Saya kira-kira bisa memahami yang lain enggak? Tidak. Karena kita enggak bisa fokus dengan yang lain. Manusia hanya bisa seperti itu. Dia hanya bisa fokus pada satu titik. Sehingga kemampuan manusia sangat terbatas berkaitan dengan masalah perhatian. Karena itu kalau ada orang yang hanya perhatian pada satu titik, dia tidak akan bisa memperhatikan pada sisi yang lain. Nah dulu ceritanya ada orang jahiliyah yang dia sangat cerdas. Sampai masyarakat jahiliyah mengatakan orang ini lebih layak jadi nabi daripada Muhammad karena dia punya dua hati. Orang ini lebih layak jadi nabi daripada Muhammad karena dia punya dua hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu, wa ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak pernah menjadikan pada diri seorang rajul ada dua hati pada dirinya. Baik. Kenapa Allah mengatakan fi rajulin? Allah tidak mengatakan fil insan. Karena kalau insan meliputi laki dan perempuan. Sementara perempuan mungkin enggak ada dua hati dalam dirinya. Mungkin tidak? Mungkin. Kapan? Saat hamil. Saat hamil. Waktu hamil kan ada dua nyawa. Sehingga ketika ada dua nyawa, ada dua hati dalam jasadnya. Paham? Itulah mukjizat Al-Quran. Sehingga kalimat itu
tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran. Anda mau cari kebenaran apapun, tidak akan pernah, atau teks Al-Quran manapun tidak akan pernah bertentangan dengan semua kebenaran sampai akhir zaman. Ada jamaah yang tanya, Pak, benar enggak ada orang yang sampai ke bulan? Tapi kenapa Quran tidak menyebutkan? Kalau memang itu kebenaran. Baik, masalah apakah benar orang itu berhasil menginjak bulan atau tidak, kita enggak tahu. Apakah itu permainan NASA atau yang berita asli, realita yang terbukti nyata, atau hanya permainan foto yang dulu orang percaya ya. Padahal itu foto di mana? Di studio, green screen. Tapi dia sudah sampai di bulan. Foto itu disebar kemana-mana sampai orang percaya betul bahasanya teknologi Amerika lebih unggul dibandingkan Soviet. Baik, masalah itu kita nggak tahu. Udahlah, mereka berantem sendiri untuk nyari pengakuan dunia. Apakah teknologinya sudah sehebat itu atau belum, terserah mereka. Cuman andaikan betul, Quran tidak akan pernah menyatakan salah. Andaikan betul ya. Dan tidak ada pernyataan Al-Quran yang menyalahi realita. Meskipun tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Tidak ada pernyataan Quran yang menyalahi realita, tapi tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Sehingga kalaupun tidak ada dalam Al-Quran, bukan berarti Quran menyalahi realita. Karena tidak disebutkan, tidak sama dengan mengingkari. Paham ya? Baik. Hal yang sama juga menjawab pertanyaan orang, dinosaurus itu benar gak sih Pak? Ya enggak tahu. Tapi rangkanya katanya ada. Ya enggak tahu juga itu benar atau enggak. Kalaupun benar, kenapa enggak disebutkan dalam Al-Quran? Ada banyak realita yang tidak disebutkan dalam Quran. Sehingga Quran tidak pernah menyalahi realita, tapi tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Kalau semua realita disebutkan dalam Al-Quran, maka Quran jadi kitab Lauhul Mahfuz. Anda bisa lihat takdir Anda sendiri, buka di Quran. Masjid MPD ada di Quran enggak? Ini realita enggak? Coba dipukul temboknya, itu real enggak? Jangan-jangan maya itu. Real Pak. Ya ini realita. Ada di Quran enggak? Enggak ada. Ada banyak realita yang tidak disebutkan dalam dalil. Karena dalil itu bimbingan bagi hamba, bukan kitab sejarah. Dan juga bukan kitab takdir. Makanya tidak semua realita ada dalam Al-Quran. Walhamdulillah. Baik, selesai penjelasan tentang Al-Quran. Dan saya berharap Anda punya perasaan yang sama seperti saya, bahwa ketika kita membaca ini, semoga ini bagian dari upaya pembelaan kita terhadap kitab Allah. Karena ada banyak sekali upaya orang-orang liberal, dan mereka selalu bikin kejutan-kejutan yang baru. Setelah kemarin kita baca, mungkin nanti akan ada kejutan yang baru lagi. Intinya bagaimana caranya bisa menanamkan keyakinan kepada kaum muslimin bahwa Quran itu bukan kitab suci. Intinya itu. Nah, kalau Quran bukan kitab suci bagi kaum muslimin, berarti bisa direvisi. Tapi sepanjang kaum muslimin masih meyakini Quran adalah kitab suci, mereka mau usul revisi nggak bisa. Karena keyakinan Quran sebagai kitab suci di tengah kaum muslimin akan menolak upaya yang dilakukan oleh orang-orang liberal itu untuk mengganggu gugat isi dari Al-Quran. Selanjutnya kita akan bahas mengenal ijma' dan qiyas. Ini dua dalil yang barangkali kurang begitu akrab bagi sebagian masyarakat. Kalau kita menyebut dalil itu Al-Quran dan hadis, orang bisa menerima. Tapi kalau kita menyebut ijma' itu dalil, nah bagi sebagian orang masih masa sih ada dalil selain Al-Quran dan hadis? Nah, itulah ijma' dan qiyas. Kita akan baca terlebih dahulu. Tafadhal. Mengenal ijma' dan qiyas. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pembahasan mengenai ijma' dan qiyas dikaji oleh para ulama dalam disiplin ilmu usul fikih. Namun di sini kita tidak sedang mengkaji ilmu usul fikih, sehingga kita menyajikan pembahasan tentang ijma' dan qiyas dengan penyajian ringan sesuai yang dibutuhkan seorang muslim
meskipun dia pemula dalam belajar masalah agama. Ada dua tujuan mengapa kita membahas ijma' dan qiyas di buku ini. Yang pertama, mengenalkan secara global materi ijma' dan qiyas karena keduanya termasuk dalil dalam syariat yang disepakati, sehingga sudah sepatutnya seorang muslim mengetahuinya. Yang kedua, meluruskan beberapa pemahaman yang tidak benar terkait ijma' dan qiyas. Mengenal ijma'. Ijma' secara bahasa artinya al-azmu atau tekad. Makna bahasa untuk ijma' bisa kita jumpai pada firman Allah Ta'ala, fa'ajmi'u amrakum. Lalu ijma'kan urusan kalian. Quran surat Yunus ayat 71. Ijma'kan artinya apa? Tekadkan urusan kalian. Fa'ajmi'u amrakum. Ijma'kan, kumpulkan tekad kalian. Sehingga ijma' secara makna bahasa artinya al-azm, tekad. Ini ucapan siapa ini? Fa'ajmi'u amrakum. Ucapan Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau menantang umatnya. Coba Anda buka mushaf surat Yunus ayat 71. Ada satu peristiwa yang menarik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Yunus ayat 71 berkaitan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Nuhin." Ceritakan kepada mereka kisah Nuh. Idz qala liqaumih, ketika beliau menyampaikan kepada masyarakatnya, "Ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah." Kalau kalian merasa berat dengan sikapku, perbuatanku, amaliyah keseharianku dan upayaku dalam mengingatkan ayat-ayat Allah, kalian merasa berat dengan aku. Kenapa Anda Nuh di sini dan kenapa Nuh itu berdakwah? Kenapa dia enggak diam saja? Kalau kalian merasa berat dengan ini, fa'alallahi tawakkaltu, maka aku bertawakal kepada Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Sekarang fa'ajmi'u amrakum. Satukan tekad kalian. Wa syuraka'akum, dan seluruh kolega-kolega kalian. Tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghummatan. Dan jangan ragu lagi untuk membulatkan tekad kalian. Tsumma qdu ilayya wa la tundirun. Setelah itu serang aku bareng-bareng dan jangan ditunggu. Ucapan siapa ini? Nabi Nuh kepada siapa? Kaumnya. Sendirian berani nantang seperti itu. Dan kaumnya enggak berani. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini beliau mengatakan, inilah mukjizatnya Nabi Nuh. Inilah mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam. Di saat beliau berdakwah dan kaumnya menolak, tidak mau menerima, mereka merasa jengkel dengan kehadiran Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada mereka, sudahlah, kalau kalian merasa berat dengan aku, kalian gak senang sama aku, kumpulkan tekad kalian, teman-teman kalian, kolega-kolega kalian, satukan tekad, jangan ragu, serang bareng-bareng dan jangan tunggu. Artinya jangan nunda, nanti aja ya, kita rencanakan nanti. Nanti malah gagal. Sekarang gak ada satupun yang berani. Apa ini? Mukjizat. Karena salah satu di antara bentuk mukjizat itu nyali. Yang terkadang orang punya nyali luar biasa sampai seperti gak normal. Contohnya seorang nabi, karena beliau punya tawakal kepada Allah yang tinggi. Wallahu a'lam. Baik, nanti kita baca lanjutannya setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabbana dintamatitam. Sanatan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita akan membaca definisi ijma' secara istilah. Ini kita kutipkan dari kitab Mukhtasar Usul Fikih. Nah, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Berkata penulis hafizallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin wa lakum bimithlin. Adapun secara istilah, sebagian ulama mendefinisikan ijma' ittifaqu mujtahidi asrin minal usuri min a'immati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi ala amrin diniyin. Kesepakatan para mujtahid dalam masalah agama tertentu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasar Usul Fikih halaman 74. Berdasarkan definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ijtihad memiliki beberapa batasan. Diganti ya, ijma', bukan istihad. Bahwa ijma' memiliki beberapa batasan. Yang pertama, kesepakatan para mujtahid. Artinya harus terjadi kesepakatan oleh semuanya, bukan sebatas pendapat mayoritas mujtahid. Jika bentuknya pendapat mayoritas, itu dinamakan pendapat jumhur. Nah, dan bukan ijma'. Apalagi begini ya, kalau mayoritas itu orang awam dilibatkan, nah itu nggak dihitung. Ini masyarakat umum mengakui seperti ini, itu masyarakat umum. Dominan ulamanya menolak, orang awam dominan. Misalnya menerima, yang ulamanya menolak, yang dianggap yang mana? Ulamanya atau awamnya? Harus ulama mujtahid, sebab usulan orang awam dalam masalah agama tidak diperhitungkan. Kenapa? Nah, mereka nggak punya agama, mereka tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni, sehingga kenapa diperhitungkan sebagai bagian dari usul yang mempengaruhi ijma'. Karena itu, kalaupun mayoritas orang awam, ya tidak diperhatikan. Baik, dan sekali lagi ittifaq di sini adalah harus ittifaq mujtahid dan harus terjadi ittifaq, bukan pendapat mayoritas. Antara ulama sama orang awam banyak mana? Ulama sama awam banyak awam. Sehingga kalau yang banyak awam ini dimenangkan, sementara ulama karena jumlahnya sedikit dikalahkan, rusak nanti agama ini. Kita lanjutkan. Kedua, yang bersepakat adalah mujtahid. Artinya tidak memperhitungkan pendapat orang awam. Dengan demikian, kesepakatan orang awam bukan termasuk ijma'. Demikian pula ketika ada orang awam yang tidak setuju dengan kesepakatan mujtahid, ini tidak mempengaruhi ijma'. Yang ketiga, dalam masalah agama, kesepakatan di luar masalah agama seperti kesepakatan di dalam ilmu kedokteran, ilmu fisika, atau disiplin ilmu yang lainnya tidak masuk dalam kategori ijma' secara syar'i. Nah, sehingga hanya berlaku untuk masalah agama. Rokok itu bahaya. Itu ijma' agama atau ijma' dokter? Dokter. Sehingga pernyataan rokok itu berbahaya, itu bukan ijma' agama ya. Itu berdasarkan ijma' dokter. Tapi ijma' dokter ini dipakai landasan untuk menyimpulkan hukum. Karena salah satu di antara prinsip dalam menetapkan hukum adalah menghilangkan bahaya, la dororo wala diror. Loh, Bapak taunya dari mana kalau rokok itu bahaya? Nah, dokter yang ijma'. Ulamanya bukan dokter, tapi dokternya ijma'. Apa buktinya? Kalau dokter sudah ijma', ditulis di situ ya Pak, rokok membunuhmu, dan sampai sekarang belum ada yang bantah. Ada bungkus rokok menyehatkanmu gitu ada? Tidak ada. Semuanya kalimatnya membunuhmu. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat,
pada satu generasi tertentu. Artinya kesepakatan itu terjadi di tengah ulama yang hidup di satu generasi tertentu, sehingga tidak melibatkan ulama yang sudah meninggal atau calon ulama yang belum lahir. Baik, nah ini penting ya. Misalnya ulama di zaman ini sepakat A nggak boleh. Nah, terus ada orang komentar, "Duh, bisa jadi santri ini nanti bilang boleh, dia calon ulama." Ya, dia baru calon ulama, iya nek jadi. Kalau nggak jadi, sehingga yang masih calon ulama belum diperhitungkan. Atau yang sudah meninggal dulu tidak diperhitungkan. Jadi itu adalah kesepakatan ulama ketika itu. Selanjutnya, yang kelima, di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, artinya kesepakatan umat lain tidak berlaku, seperti kesepakatan Yahudi, Nasrani, atau penganut agama lainnya. nah, jadi Isa anak Tuhan itu ijma atau bukan? Nah, ijma atau bukan, Pak? Ijma. Ijma'nya siapa ya, Pak? Selanjutnya, yang keenam, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, semasa Nabi SAW masih hidup, yang menjadi acuan adalah keterangan dan keputusan Nabi SAW. Berdasarkan batasan ini, ijma' pertama yang terjadi di tengah umat adalah ijma' para sahabat radhiyallahu anhum, ma'alim usul fikih. alhamdulillah. Jadi ini beberapa batasan ijma' dan itu kita turunkan dari definisi ijma' yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Usul Fikih. Ya, walaupun sebagian masih mukhtalaf, masih diperselisihkan, karena setiap namanya definisi pasti akan ada perbedaan yang disampaikan oleh para ulama dalam menetapkannya. Walhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bahwa ijma' adalah dalil. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.